Halo guys, balik lagi di channel YouTube saya Kang Wahyu Studio. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu perbedaan antara use effect dan use layout effect ya. Jadi kita bersama-sama belajar antara perbedaan kedua use effect ini. Oke, jadi pertama-tama saya akan membuat file baru bernama belajareffects.js. Di sini saya menggunakan React Hook. Dan di video-video selanjutnya saya akan tetap menggunakan React Hook dan tidak akan menggunakan React Class Component lagi ya. Jadi kita fokus ke React Hook sampai habis. Oke, sekarang file belajar komponen sudah saya import di app.js dan sudah muncul. Sekarang saya mau memberikan class name CSS-nya biar ke tengah. Lalu saya akan membuat tombol button bernama Click Me. Selanjutnya saya akan membuat satu buah use state bernama variabelnya count dan set count. Saya kasih nilai defaultnya 0. Lalu di bawah saya bikin div dengan saya isi variabel count. Selanjutnya saya memanggil event on click di dalam button click me ini agar waktu saya memencet atau mengklik tombol button click me ini, maka variabel dari count itu akan berubah. Oke, di tahap selanjutnya saya akan memberikan sebuah konsol di luar return dan konsol satu lagi di dalam return dengan tujuan yaitu saya akan memberikan contoh kepada kalian cara kerja dari functional component atau React Hook ini berjalan ya, cara merendernya ya. Oke, jadi secara default JavaScript ini itu jalannya berdasarkan sinkronus ya atau berurutan. Jadi kita bisa membacanya dari konsol yang luar, baru kita bisa membacanya dari konsol yang dalam. Di sini saya akan memberi contoh yang lebih jelas lagi dengan cara saya memasukkan count ke dalam konsol. Bila countnya sama dengan 0, maka saya akan jalankan konsol yaitu stringnya start pertama kali dengan nilai count. Selanjutnya dia akan memanggil trigger hasil klik dengan variabel count. Di dalam konsol yang dalam return ini saya juga menambahkan variabel count-nya agar terlihat jelas waktu saya mengklik tombol button click me. Oke, jadi saya ulangi si React Hook ini secara default yaitu jalannya secara sinkronus ya. Dia akan render dari konsol yang luar return terlebih dahulu dan selanjutnya dia akan menjalankan return yang di dalam. Oke, langkah selanjutnya saya akan memanggil satu buah use effect dan di dalamnya saya akan memanggil console.log dan saya kasih variabel count-nya di dalamnya. Nah, walaupun cara kerja dari React Hook ini adalah sinkronus, namun si use effect ini tidak akan berjalan terlebih dahulu kecuali si return dalam functionnya jalannya. Jadi alur kerjanya itu kita baca konsol yang di dalam return, baru si use effect ini akan jalan. Dan sekarang bisa kalian lihat sendiri hasil dari konsol waktu pertama kali kita menjalankan React. Dan hasilnya yaitu konsol yang jalan adalah start pertama kali, dan yang kedua yaitu konsol dalam return, baru selanjutnya yaitu konsol dalam use effect. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara alur kerja dari use effect itu. Jadi waktu use effect ini tanpa menggunakan dependensi atau kotak di sampingnya, maka secara default si use effect ini akan selalu jalan waktu ada perubahan state ataupun props di dalam functional hook ya. Dan kalau kita biarkan, ini akan sangat berbahaya sekali karena coba kalian bayangkan misalnya kita dapat data dari backend, misalnya ada suatu props yang berubah, maka kita akan secara terus-menerus akan merender hasil dari use effect ini. Maka alhasil
aplikasi kita akan sangat berat sekali karena akan terjadi suatu infinite loop. Oke, di langkah selanjutnya saya akan menambahkan dependensi di dalam use effect. Tapi di dalam dependensi ini saya tidak akan memberikan variabel apapun atau dependensi kosong. Dan fungsi dari dependensi kosong ini sendiri yaitu kalau kita pernah belajar di React Class Component, itu ada life cycle namanya komponen didmon, dan ini sama dengan komponen didmon itu sendiri ya. Jadi kita hanya menjalankan sekali saja waktu kita pertama kali menjalankan React.js itu sendiri. Dan sekarang coba kalian perhatikan baik-baik waktu saya mengklik button ini. Tidak ada use effect yang terpanggil karena yang sudah saya bilang tadi, use effect yang dependensi kosong itu akan berjalan waktu pertama kali saya merefreshnya. Oke, di langkah selanjutnya saya akan coba memberikan variable count di dalam dependensi use effect. Jadi misalnya ada perubahan variable count, maka si use effect ini akan langsung ke trigger ya, dan dia akan jalan. Coba kalian perhatikan baik-baik. Si use effect ini akan jalan waktu variable count-nya berubah. Jadi seperti itu cara kerjanya. Oke, langkah selanjutnya saya akan coba meng-cloning si use effect ini menjadi 3. Dan cara kerjanya yaitu walaupun si use effect ini tata letaknya berada di atas console log yang lain, namun secara default console log-nya akan berjalan dari return yang paling dalam terlebih dahulu ya, baru si use effect akan berjalan. Kalau kita perhatikan bersama-sama, yaitu konsol yang pertama jalan adalah start pertama kali, dan kedua adalah console log yang ada dalam return, baru yaitu use effect yang pertama dan use effect kedua, dan yang terakhir adalah use effect yang ketiga. Oke. Terakhir di sini saya akan coba memanggil use layout effect, dan apakah perbedaan dari use effect dan use layout effect? Sekarang kalian akan melihat sendiri perbedaannya. Kalau kita melihat sekilas secara urutan codingan, kita pasti akan mengira bahwa console log dari use effect ini akan jalan terlebih dahulu ya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Secara default, use layout effect ini memiliki 3 life cycle juga seperti use effect sama. Dia juga memiliki life cycle seperti komponen didmon, didupdate, dan komponen will_unmon ya. Tapi perbedaannya di sini si use layout effect ini dia berjalan terlebih dahulu. Berjalan setelah konsol dalam return, lalu si use layout effect ini. Setelah si use layout effect ini berjalan, maka selanjutnya si use effect yang di atasnya akan berjalan. Dan sekarang bisa kalian lihat sendiri hasil dari konsolnya. Yang pertama yaitu konsol dalam return yang berjalan, selanjutnya use layout effect yang berjalan, disusul dengan terakhir yaitu use effect. Oke. Jadi bisa kalian simpulkan bahwa use layout effect ini yaitu sifatnya berarti ya seperti asynchronous ya. Dia akan berjalan terlebih dahulu melewati si use effect. Jadi itu saja mungkin tutorial dari saya. Apabila kalian masih belum paham atau mengerti, silahkan tinggalkan komentar di video YouTube saya ya. Jangan lupa share, subscribe, dan like video saya ini. Sebarkan ke saudara atau teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding.